Halo babyku, balik lagi sama aku Dena Rahman di Baby Talk, Bebas Bicara Talk, your safe platform to talk. Hari ini kita akan bahas Yogyakarta Principle, prinsip 28, yaitu hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif. Tingginya sentimen publik terhadap kelompok LGBT memicu upaya-upaya mengeksklusikan kelompok LGBT di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai tahap persekusi. Tindakan-tindakan pelarangan kegiatan diskusi di ruang akademik, terus diskriminasi di tempat kerja dan pendidikan, sampai usaha mengkriminalisasi LGBT lewat peradilan dan juga legislasi semakin sering terjadi belakangan ini. Sementara itu negara dengan santai dan pasif menyaksikan masifnya pelanggaran terhadap LGBT tersebut. Nah, pengabaian-pengabaian ini pastinya menjadikan negara sebagai salah satu pelaku yang melanggengkan kekerasan pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT. Hari ini kita udah kedatangan tamu dari LBH Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, yaitu Kiki Marini atau yang akrab dipanggil dengan Kimar. Iya. Hai Kimar. Halo Kak Dena. Thank you udah datang ke Baby Talk. Sama-sama. Boleh kita ngobrol ya. Kalau aku juga sih. Emang kita udah biasa untuk ngobrolin soal isu sensitif kayak gini. Jadi kadang-kadang emang suka ke-trigger sendiri. Tapi I'm sure Kimar secara bekerja di LBH Masyarakat pasti sering banget kan bersinggungan langsung sama kasus-kasus diskriminasi terutama yang terjadi di negara ini, apalagi yang berhubungan sama teman-teman LGBT gitu kan. Kalau boleh tahu tantangannya apa sih yang selama ini mungkin kamu hadapi ketika menangani kasus-kasus tersebut? Sebenarnya gini, untuk kasus berkaitan sama teman-teman LGBTIQ, aku tuh udah cukup lumayan gitu di isu ini gitu, dan ada berbagai hal yang kayaknya cukup triggering, apalagi kalau misalnya aku kan juga ikut gitu ya dalam beberapa hal itu ikut pendampingan kasus gitu, dan juga advokasi kasus ataupun kebijakan gitu. Ada banyak hal yang jadi stressful gitu kadang-kadang karena ngelihatnya gini, ada banyak tantangan. Yang pertama, isu ini tuh cukup sensitif. Bukan cukup, sensitif banget gitu. Kita ngomongin kadang gitu ya, kalau misalnya aku lagi diskusi misalnya kasus atau ngomongin apa gitu berkaitan dengan LGBTIQ, kalau misalnya lagi di kereta atau lagi di ruang publik, itu kesannya kayak tabu banget dan ngomong LGBTIQ-nya tuh diem-diem gitu. Iya, to be honest aku juga punya kayak dengar kata-kata LGBT aja tuh udah trigger, makanya tadi juga LGBT gitu kayak kayaknya tuh yang tadinya justru biasa aja karena cuma buat menggambarkan komunitas tertentu, tapi jadi makin punya konotasi yang negatif, dan bukan konotasi doang sih, jadi tapi kayak traumatik ya kalau buat aku ya. Jadi nggak tahu ya, aku kemarin sempat sekolah terus aku suka menggantikan dengan term queer sih, karena lebih ini cuman di sini kan kita terkenal dengan term LGBT which includes everyone yang ada di dalam komunitas, walaupun kan ada intersex juga dan queer juga ya, LGBTIQ lebih tepatnya. A+. Jadi emang kalau misalnya kata-kata LGBT gitu ya, bukan cuma orang-orang awam aja yang bakal langsung kayak aku gini ngomong LGBT terus kayak orang awam pasti akan langsung nengok gitu kan. Tapi teman-teman dari komunitas juga pasti akan ngerasa aduh apa nih, kayak dia ngomongin apa nih, kayak sensitif atau negatif atau justru mendukung apa segala macam. Jadi itu satu tantangannya, isunya sangat sensitif. Terus yang kedua, karena aku bekerja di dunia hukum gitu ya, jadi kan seringkali berpapasan atau berjumpa gitu sama pemerintahan, APH, aparat penegak hukum segala macam gitu. Dan aku sih ngelihatnya juga pemerintahan, aparat penegak hukum gitu masih belum cukup sensitif akan isu ini gitu. Bukan cuma isu berkaitan dengan LGBTIQ, gender, keberagaman gender dan seksualitas gitu, tapi juga konsep hak asasi manusia secara general gitu. Benar. Jadi itu jadi tantangan kedua menurutku. Dan ya tantangan yang ketiga yang udah pasti, karena APH-nya seperti itu, pemerintahnya seperti itu, sentimennya juga buruk, ada banyak kebijakan-kebijakan yang justru keluar itu lagi-lagi bukan semata-mata kita ngomongin hukum atau ngomongin hak-hak pemerintah, kewajiban pemerintah, hak-hak warga negara gitu, tapi kita udah ngomongin soal
landasannya adalah moral. Yes. Moral agama, moral sosial segala macam, yang mana sebenarnya itu sangat cair kan gitu. Dan itu sih yang jadi tantangan, 3 hal terbesar, tapi menurutku ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapin juga kalau misalnya turun langsung ke lapangan gitu. I see. Tapi memang kayak tadi yang aku juga udah sempat sebut di awal, bahwa negara dengan santainya jadi saksi pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, dan bahkan termasuk salah satu pelaku. Kan kita tahu, maksudnya bukan kita tahu, ya kita tahu gitu bahwa banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah yang mengujarkan ujaran kebencian, terus mengeluarkan policy-policy peraturan yang diskriminatif, perda-perda yang for me doesn't make any sense, yang kayaknya tuh lo harusnya nggak harus meng-acknowledge deh, tapi kayak melindungi lah atau merepresentasi atau care deh, peduli sama rakyat lo, sama warga lo, tapi ini malah enggak gitu, malah kebalikannya gitu, in the name of whatever gitu kan. Tapi buat aku ngelihatnya justru kasus-kasus kayak gini kan sering banget terjadi di Indonesia ini. Tapi kalau dari LBH Masyarakat sendiri, gimana cara untuk menghadapi atau mendampingi si korban-korban tersebut kalau dihadapkan dengan kasus-kasus yang kepentok sama kayak negara kayak gini yang tadi kamu bilang kan, tantangannya ya karena mereka nggak punya definisi yang komprehensif dan lain sebagainya. Tapi di dalam pendampingannya nih yang banyak ini kasusnya, gimana sih gitu upayanya? Sebenarnya gini, satu catatan ya berkaitan dengan isu ini. Sebenarnya kalau tadi Kak Dena bilang harusnya negara melindungi, setidaknya melindungi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya seenggaknya care. Iya, setidaknya care gitu ya. Seenggaknya peduli deh gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari konsep hak asasi manusia, itu ini yang perlu di-highlight sebenarnya. Yang punya tanggung jawab terhadap hak asasi manusia itu adalah negara. Tapi sebenarnya bukan cuma peduli doang. Dia kalau di hak asasi manusia itu dia punya kewajiban untuk to respect, to protect, sama to fulfill. Absolutely agree. Gitu. Tapi sebenarnya kadang dari 3 kewajiban negara ini ada posisi di mana sebenarnya negara diem aja. Lu cuma harus untuk respect, menghargai warga negara lu. Yang mana sebenarnya berkaitan dengan teman-teman LGBTIQ itu kan masalah personal, ya identitas, gender, seksualitas segala macam itu perjalanan pribadi lah yang sebenarnya privasi gitu. Yang mana sebenarnya untuk hal-hal seperti ini negara harusnya respect. Exactly. Nggak harus ngapa-ngapain pasif. Gitu. Nah, negara harus aktif di mana ketika harus protect dan juga to fulfill. Terutama kalau ada pelanggaran dong. Yap. Tapi kalau sekarang itu tuh konsepnya dicampur adukin sama negara. Jadi ketika mereka harusnya respect, diem, pasif, mereka aktif. Gitu. Dengan cara judging jadinya kan. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, apa segala macam gitu. Tapi ketika dia harusnya melindungi sama fulfill, itu kadang-kadang negara pasif. Gitu. Jadi kadang kalau misalnya mungkin Kak Dena kadang sempat dengar juga gitu cerita teman-teman yang sering diusir lah, dipersekusi gitu ya, diusir dari tempat tempat tinggalnya segala macam gitu. Di situ justru kadang bukan cuma masyarakat. Kadang masyarakat tuh ambil backupan dari Satpol PP, bahkan kadang polisi juga datang gitu. Nah, di situ kan harusnya dia respectnya pasif gitu. Oh ya udah dia LGBT gitu, kita hargain gitu. Dia punya hak untuk tinggal, untuk tidak disiksa, untuk tidak dapat kekerasan segala macam gitu. Tapi ini jadi berubah-berubah gitu. Yang harusnya dia respect, dia malah judging, ikut menghakimi, kalau ikut memvalidasi bahwa iya lu emang nggak boleh di sini. Dan akhirnya yang tadinya dia harusnya protect, dia akhirnya jadi pelaku dengan cara ikut mengusir segala macam. Yeah, that's a good point actually. Thank you Kimar. Jadi kita ini sebenarnya benar-benar negara skena ya, anti mainstream, Bo. Jadi kalau giliran harus aktif kita pasif, giliran harusnya diem aja kita malah aktif gitu kan. Keren. Boleh sih dikasih tepuk tangan. Itu yang jadi salah satu
kunci yang selalu kita gaung-gaungkan ketika kita melakukan pendampingan kasus sama teman-teman ataupun advokasi kebijakan secara keseluruhan gitu. Nah dengan kondisi ini yang kayaknya negara jadi pasif ketika protect dan fulfill, akhirnya kalau tadi Karina nanya apa yang bisa dilakukan gitu dengan kondisi yang seperti ini, ya jadinya kita berharap bukan cuma sih, ini juga jadi bagian yang menurutku cukup powerful gitu jadinya ya, yaitu adalah bergandengan tangan sama teman-teman yang lain, allies yang lain gitu. Jadi ketika misalnya ketika dipersekusi kan jadinya nggak ada tempat tinggal, nggak ada rumah aman segala macem, itu jadinya kita gotong royong gimana ada nggak tempat-tempat yang sekiranya bisa dijadikan rumah aman, apa segala macem gitu. Jadi ya kekuatannya ya di kita aja juga lagi. Gitu. Nah itu berarti termasuk ada di hak pemulihan dan ganti rugi yang efektif berarti ya. Kita kan tadi ngomongin Yogyakarta Prinsip 28 khususnya yang ngomongin soal retribusi gitulah ya bagi para korban diskriminasi ini. Tapi aku mau nanya, ada nggak kasus yang mungkin yang baru yang ditangani oleh LBH masyarakat terhadap pelanggaran teman-teman ragam gender dan seksualitas dan akhirnya udah selesai dengan retribusi atau ganti rugi tertentu yang nggak tahu efektif atau enggak nih. Justru aku juga mau nanya nih sama Kimar nih sebagai orang dalam gitu. Orang dalam. Gini sih sebenarnya kalau kasus itu sebenarnya ada beberapa gitu ya kasus yang kita dampingin ataupun dia datang gitu ke LBHM untuk konsultasi gitu. Tapi emang lagi-lagi dengan isu atau kasus-kasusnya mereka, kadang mereka ketika misalnya nih ya di awal mereka udah cukup mantep nih untuk oke, gue maju mau advokasi kasus gue merasa gue udah tertindas apa segala macam gitu. Tapi nanti di tengah jalan itu mundur lagi gitu. Ada berbagai macam ketakutan yang mereka ngerasa aduh kayaknya nggak usah dilanjutin gitu. Nah tapi emang akhir-akhir ini baru beberapa bulan yang lalu kita ada dampingin temen transpuan gitu yang dia sempat sebenarnya dalam proses perekrutannya dia cukup oke lah, tapi memang prosedurnya kan harus probation dulu gitu. Nah di dalam masa probationnya itu sebenarnya dia nggak ada masalah yang gimana gitu, tapi tiba-tiba atasannya bikinlah salah satu target yang nggak masuk akal lah untuk dicapai gitu sebenarnya. Jadi dibikinlah itu. Terus nanti di akhir masa probationnya dibilang jadinya nggak lulus karena nggak memenuhi key performance-nya gitu. Nah tapi ternyata KPI-nya nggak nyampe gitu ya. Iya, padahal sebenarnya KPI-nya juga dibuat-buat yang ya sengaja ya fabricated. Orang-orang manapun juga nggak bisa capai gitu. Nah terus habis itu, tapi setelah kita dampingin dan kita gali-gali, tercetus tuh bahwa emang alasannya karena si atasannya ini dia nggak nyaman dengan kondisi kondisi dia sebagai transpuan gitu. Jadi ya udah dia bukan dipecat sih jatuhnya karena masih probation, tapi tidak dilanjutkan gitu. Tapi dengan alasan yang KPI, tapi ternyata di belakang-belakangnya itu karena identitasnya gitu. Waktu itu sebenarnya cukup alot diskusinya gitu, karena kan ini industrial yang pertama-tama kita pasti akan diskusi sama pemberi kerja perusahaan segala macam gitu. Dan akhirnya karena nggak mencapai kesepakatan sampailah ke dinas tenaga kerja gitu. Tapi emang akhirnya setelah kita tanya si klien ini, si teman transpuannya ini dia mau apa, dia bilang dia nggak mau kerja lagi di situ karena kan memang traumatisnya cukup besar lah, karena sebelum dikeluarkan itu ada stigma diskriminasi segala macam gitu. Tapi akhirnya selesai dengan di Snaker itu dikasih kompensasi istilahnya, bukan kompensasi sih harusnya ya, berarti ganti kerugian atau kompensasi dari pemberi kerja buat senilai tertentu. Apakah efektif? Apakah menurut kamu fair atau enggak? Mungkin dengan kerugian yang dialami mungkin bukan material ya, gimana psikisnya apa segala macem, enggak sih. Oke. No brainer, shocking. Tapi buat aku pribadi memang agak
how do we put value on certain things yang kita juga nggak bisa, ya kan? Nggak Maksudnya bisa kita gimana ukur caranya gitu. untuk naruh angka gitu? Kita juga nggak tahu karena this is kenapa prinsip ini juga penting. Tadi sebelumnya kita udah bahas soal hak untuk penikmatan HAM secara universal dan termasuk juga di dalamnya itu kalau ada pelanggaran kita mesti dapat kompensasi atau enggak ganti rugi yang cukup efektif. Tapi emang gimana caranya kita kayak tahu bagaimana ganti rugi yang efektif itu kita juga nggak tahu. Kadang-kadang kena mental juga panjang ya gitu, gue juga nggak bisa deh. Exactly gitu. Kalau misalkan aku minta bantuan LBH masyarakat untuk yang dulu-dulu mungkin udah banyak juga ya gitu. Gue juga nggak tahu seberapa banyak nilai yang ibaratnya tuh bisa dibayar supaya impas gitu kayak apa yang dialamin. We never know. Nah tadi itu kan dealing sama pihak swasta. Aku penasaran kalau dealing sama aparat negara ada nggak sama institusi negara? Institusi negara sebenarnya waktu itu kita sempat dampingin, mungkin ini juga banyak teman-teman juga yang udah tahu kasus ini gitu. Ada salah seorang polisi, dia dipecat dari institusi kepolisiannya itu karena dia orientasi seksualnya gay gitu. Nah di situ memang dasarnya adalah dibilang tidak sesuai dengan norma. Lagi-lagi norma yang kita juga nggak bisa definisikan. Norma itu terkenal banget loh di Indonesia. Pengen kenalan deh. Selalu diomongin. Salep nomor 1 dia Selalu di Indonesia ini. Terus kemudian karena kami melihatnya ya itu nggak fair lah, maksudnya nggak adil gitu segala macam. Jadi ya udah kita tempuh segala macam cara gitu. Kemarin juga kita sempat gugat gitu ya keputusan pemecatannya itu segala macam. Di dalam permintaan kita gitu, itu juga kita bilang bahwa kami mau, karena ini udah setelah diskusi sama si klien itu ya, si teman mantan polisi itu, dia bilang bahwa dia masih mau tetap kerja di institusi itu gitu. Karena secara secara skill, secara prestasi dia banyak. Oke. Oh pastinya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, gitu. Iya. Bahkan sebelumnya gitu ya, nggak jauh dari kasus itu dia baru dapat penghargaan lah dari Bapak Jokowi waktu itu gitu. Jadi kita melihatnya nggak ada yang salah. Kenapa orang berprestasi ini dipecat tiba-tiba cuma karena orientasi yang seksual yang nggak relevan. KPI-nya nyampe gitu yang kan. KPI-nya nyampe udah gitu. nyampe gitu. Tapi ternyata dipecat gitu. Nah di gugatan kita minta untuk dipulihkan nama baiknya gitu. Karena kan institusi kepolisian dengan yang sangat manly-nya dia itu akhirnya adalah stigma-stigma yang muncul gitu kan. Dan juga ternyata dia masih mau balik gitu. Jadi kita minta untuk dipulihkan nama baiknya dan juga dikembalikan posisinya gitu. Tapi memang ya ujungnya agak susah berharap juga, tapi memang harus dikerjakan gitu. Tapi akhirnya putusan pengadilan bilang menolak lah semua itu. Dan juga kan pengadilannya beda ya. Maksudnya it's a different system, different system tapi sama pola pikir. Sama pola pikir benar. Tapi at least walaupun endingnya kurang memuaskan, tapi at least ini adalah satu contoh kasus yang memang terjadi dan part of our civil life gitu ya, yang kita mungkin terus bisa belajar dari situ untuk kedepannya harus gimana sih gitu kan. Dan juga mungkin ini juga bisa jadi acuan nantinya. Siapa tahu bisa ada I don't know policy baru kan. Kita juga lagi mau bikin RUU anti diskriminasi. Jadi mudah-mudahan nanti nggak tahu kapan mungkin kita bisa menyaksikan atau mengalami negara yang mainstream yang aktif di saat aktif dan pasif di saat pasif. Anyway, thank you banget Kimar. I think the discussion went really well. Aku terinform sekali dengan yang tadi kamu udah jelasin bahwa memang kasus-kasus pelanggaran HAM terutama terhadap teman-teman ragam gender dan seksualitas di Indonesia ini pertama tricky and it's challenging pastinya, dan juga sampai sekarang belum tahu bagaimana cara menuntaskannya dan untuk dapat retribusi dan ganti rugi yang cukup efektif ya so far. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu kita akan main games dengan kamu. Apakah kamu sudah siap? Siap. Siap ya?
Oke, jadi gamesnya adalah nanti aku akan memberikan beberapa pernyataan dan Kimar harus menjawab setuju atau tidak setuju. Oke. Pokoknya nggak boleh Abu-abu. abstain ya, nggak boleh di abstain. tengah-tengah. Oke, yang pertama, negara perlu menjamin restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan untuk korban pelanggaran HAM terutama terhadap kelompok LGBT. Setuju. Karena itu tadi yang tadi sempat aku mention juga gitu ya, bahwa emang negara yang punya tanggung jawab ini gitu, dan negara nggak bisa angkat tangan untuk tidak memenuhi itu gitu. Tapi memang yang jadi challenge-nya adalah negaranya nggak peduli gitu. Emang itu ranahnya dia, kalau nggak Emang usah itu jadi ranahnya negara dia. aja gimana? Betul. Oke, yang kedua, institusi negara yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan HAM terhadap kelompok LGBT termasuk yang malah sering menjadi pelaku stigma, diskriminasi dan pelanggaran tersebut. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bahkan mereka karena powernya mereka, justru mereka jadi pelakunya jadi cukup tersistematis dan terstruktur gitu. Dan seringkali sebenarnya masyarakat sipil gitu ya, masyarakat secara umum, karena dia melihat negara seperti itulah dia jadi punya validasi bahwa oh ya benar emang orang-orang seperti ini gitu, orang-orang seperti ini gitu ya dalam tanda kutip pantas atau boleh diperlakukan seperti itu gitu. Jadi memang pelaku utamanya ya negara, masyarakat mengikuti gitu. Kebanyakan tunggu just to make it clear. Jadi kamu setuju bahwa itu terjadi, tapi kamu setuju juga nggak kalau itu harusnya terjadi? Enggak. Aku setuju bahwa pemerintah adalah aktor terbesarnya gitu. Tapi aku nggak setuju kalau itu terjadi. Oke. Selanjutnya, aparat penegak hukum baik kepolisian maupun Satpol PP dan lain-lain di dalam melakukan pelanggaran HAM tersebut harus memiliki mekanisme sanksi yang serius. Setuju. Karena sebenarnya kalau sekarang itu ketika pelanggaran HAM dilakukan oleh aparatur negara gitu ya, sebenarnya udah ada mekanisme pengaduan sebenarnya untuk men-challenge si perbuatan atau tindakan dari si aparatur sipil negara itu gitu. Tapi memang kebanyakan masyarakat nggak tahu soal mekanisme pengaduan ini gitu. Dan juga sebenarnya salah satu catatannya apakah mereka bisa netral atau tidak. Karena kan ya mereka mengadili institusinya mereka sendiri dong gitu. Jadi sebenarnya harusnya mereka mendapatkan dan ada mekanisme pengaduannya sebenarnya yang bisa diakses, tapi memang nyatanya itu masih jadi PR lah untuk jadi kayak mekanisme sanksi ada, cuman kayak gue menghukum diri gue sendiri, jadi gue juga ya udah suka-suka gue gitu kan. Institusinya sendiri yang akan tercoreng nantinya gitu. I see, jadi juga tricky again, lagi tricky. Tapi kalau mekanisme pengaduan yang kamu tadi sempat mention, misalkan aku nih tiba-tiba jadi korban diskriminasi again gitu misalnya, terus ada mekanismenya nggak yang kita mungkin kayak bisa gue mau ngadu ke I don't know siapa gitu, terutama dilakukan oleh aparat negara. Ya, misalnya kalau misalnya gini, teman-teman ada yang dapat diskriminasi gitu ya ketika misalnya mengakses layanan kesehatan gitu, itu bisa diaduin. Sebenarnya bisa lewat mekanisme misalnya ke rumah sakitnya dulu segala macam. Terus kalau misalnya itu nggak nembus juga bisa misalnya ke Kementerian Kesehatan gitu. Itu ada sebenarnya kanal-kanal yang bisa diakses gitu. Atau mungkin teman-teman mau melapor berkaitan dengan kasus pidana gitu ya, dia mengalami jadi korban kasus pidana, tapi ternyata polisinya nggak menerima gitu, atau justru dia dapat stigma lain atau justru pelecehan gitu dari polisinya, itu bisa diaduin. Ada namanya kita bisa ngadu ke institusi kepolisiannya itu, atau nanti kalau misalnya nggak direspon juga bisa ada lebih tinggi lagi gitu untuk melapor. Tapi ya again nggak semua orang tahu ada mekanisme itu, pun tahu mereka nggak semuanya berani juga untuk akses gitu. Karena masuk ke lingkungan itu juga bisa jadi triggering lagi gitu buat mereka, dan nggak semua teman-teman komunitas bisa didampingin pendamping hukum gitu. Kalau misalkan aku mau ngadu nih, aku daftar pengen jadi polisi terus ditolak gitu sama mereka, gimana?
Mau nggak bisa nggak? Bisa di challenge sih. Bisa di challenge ya? Kenapa loh? Bisa di challenge harusnya. Coba kasih target and I will prove that I can make it gitu. Apalagi kalau misalnya dia statement bahwa nggak bisa karena transgender apa gay atau lesbian gitu, itu sangat bisa untuk di challenge dan kita bisa challenge sama-sama. Mungkin kalau jadi polisi masih bisa jadi istri polisi, di sini agak susah ya. Agak nggak mungkin deh, kayak agak jauh ya. Oke Kimar, thank you banget udah jawab 3 pertanyaan yang berhubungan sama topik kita pastinya. Kedepannya nih, ada nggak hal-hal yang mau kamu sampaikan yang berhubungan dengan hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif, terutama buat pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT? Sebenarnya ini sih harapanku mungkin di dalam prinsip 28 di Yogyakarta Principle ini kan sebenarnya ada banyak juga lah prinsip-prinsip lain selain 28 itu cukup baik gitu. Substansinya segala macam gitu. Tapi memang dengan berkaca ke Indonesia mungkin jadinya itu nggak akan punya power yang cukup kuat gitu ketika kita advokasi dengan dokumen itu gitu. Jadi sih mungkin harapannya ke depan dengan rencana-rencana misalnya tadi RUU akan ada RUU anti diskriminasi yang mana sebenarnya itu bisa lebih kuat lah secara hukum. Dan harapannya sih nanti bisa dimasukkan juga prinsip-prinsip dari Yogyakarta Principle secara khusus berkaitan dengan pemulihan, ganti kerugian, kompensasi dan segala macam ini ke mekanisme di dalam undang-undang itu gitu. Jadi nanti kedepannya bisa lebih kuat lah dasar hukumnya gitu ketika ada kasus-kasus yang cukup riskan dan mau diadvokasi sama teman-teman gitu. Bisa, mudah-mudahan ya, kita lihat ke depannya, kita berjuang terus. Ya, again Yogyakarta Principle is a really nice act gitu ya. Maksudnya para pakar HAM dan hukum kumpul untuk membahas prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang I think itu udah covers mostly everything. Cuman again di dalam penerapannya juga kita mesti bersungguh-sungguh juga ya, terutama di Indonesia ini. Dan emang korban pelanggaran HAM apapun itu di situ harus menerima pemulihan dan juga ganti rugi yang efektif, termasuk korban pelanggaran terhadap komunitas LGBT tertentu gitu. Oke, thank you banget Kimar udah datang ke Baby Talk hari ini. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku Dena Rahman pamit dulu, sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya.